Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mo. Kita akan menceritakan cerita baru, yaitu pemuda yang putus cinta dan patah hati, tapi ia malah mabuk-mabukan dan kencing di tiang listrik hingga tersambar petir. Tapi anehnya menjadi overpower ya Mo. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja. Sikat gigi sambil udut dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan beberapa petir yang menyambar pada hujan deras. Lalu kita diperlihatkan tukang sate, dan di sana terlihat seseorang yang membuka ponselnya dan berkata, "Haha, ini berkah." Dan itu adalah Daki. Dia pun berkata, "Jangan khawatir, kamu masih memiliki aku sebagai temanmu walaupun kau dikhianati oleh pacarmu." Dan di depannya adalah Zongma, yaitu MC kita ya Mo. Dia sedang mabuk. Lalu Daki pun berkata lagi, "Tenang saja, aku akan selalu membantumu Zongma." Dan ini adalah Zongma 21 tahun. Ia emosi berkata, "Berhentilah membicarakan dia, yang pasti aku akan membuatnya menyesal." Sambil ia berdiri, dan di sana Daki pun berkata, "Mau kemana kamu Zongma?" Zongma lalu berkata, "Aku mau kencing. Aku akan memberi mereka pelajaran." Lalu Daki pun menjawab, "Ayah Lining Yu adalah CEO perusahaan Hentai Group. Apa kau mau mati?" Di sana Zongma pun melirik dan berkata, "Jika aku tidak memberi mereka pelajaran, keluarga Zongku akan menanggung malu." Lalu terlihat Daki yang bertanya-tanya dan terkejut di sana. Tapi di saat Zongma mau pipis di tiang itu, ia pun tersambar petir hingga ia pun disko di sana dengan cara kejang-kejang. Lalu di sana ia pun bergumam, "Aku tersambar petir, hari yang sangat tidak beruntung." Sambil terlihat petir itu pun mengelilingi tubuhnya hingga matanya pun bersinar. Lalu ia pun bergumam dalam pingsannya, "Sial, apakah ini akhir hidupku?" Dan ia tak sadarkan diri. Lalu 3 hari kemudian terlihat rumah sakit. Di sana terlihat Daki yang khawatir dan berkata, "Dokter, apakah dia baik-baik saja?" Lalu dokter pun menjawab, "Dia hanya tidak sadarkan diri untuk sementara waktu. Dia akan bangun sebentar lagi." Lalu tiba-tiba dokter memeriksa si Zongma dan dikejutkan. Ia pun berkata, "Apakah dia orang asing? Mengapa matanya berwarna merah?" Di sana Daki pun ikut terkejut dan dokter memeriksa mata dari Zongma. Ternyata matanya merah. Lalu Daki pun berkata, "Merah? Bagaimana mungkin?" Lalu terlihat dokter sedang memeriksa mata dari Zongma. Di sana Zongma pun malah berhalusinasi, membayangkan cewek-cewek yang sedang memakai bikini di pantai. Cewek-cewek itu pun bermain air dan menjirat-nyiratkan air di sana. Terlihat juga cewek yang sedang berbaring dengan memakai bikini. Lalu salah satu cewek di sana pun berkata, "Kawan kecil, bisakah kau mengoleskan tabir surya ke punggungku?" Lalu di dalam halusinasi Zongma, ia pun terbengong melihat cewek itu dan berkata, "Iya, aku bisa mengoleskannya." Lalu diberikanlah tabir surya itu kepada Zongma, dan Zongma pun akan memegang tabir surya itu. Tapi tiba-tiba ia malah melihat sosok Daki yang memakai bikini, dan ia pun berkata, "Kamu sangat tampan adik kecil. Apakah kamu bisa menemaniku nanti malam?" Lalu di sana Zongma pun terkejut. "Waduh, Daki buat jegur." Lalu dalam angan-angannya ia pun ternyata masih pingsan. Dan di sana Daki pun berkata, "Dokter, dia bergerak." Lalu dokter pun memeriksanya. Lalu dokter akan memeriksa mata Zongma menggunakan senter. Tapi tiba-tiba Zongma pun langsung terbangun dan menabrak kepala dari dokter itu. Lalu dokter itu pun kesakitan sambil berkata, "Pasien nomor 30 sudah sadar, cepat minta perawat segera datang." Sambil terlihat Zongma yang masih terkapar di sana. Lalu dokter pun berkata, "Bawa banyak perawat datang, ini bahaya." Lalu beberapa saat kemudian terlihat pintu yang dibuka, dan di sana terlihat 3 perawat yang datang. Lalu Zongma pun makin malu karena melihat perawat-perawat itu. Ia pun bergumam, "Wah, ada banyak perawat cantik. Tampaknya penglihatanku jauh lebih jelas."
sambil ia melihat Gunung Semeru dari perawat itu. Lalu tiba-tiba perawat itu pun kelihatan transparan. Maksudnya bajunya transparan, Mok. Di sana Zongma pun terkejut dan bergumam, apa yang sebenarnya terjadi? Lalu ia pun mengusap-ngusap matanya sambil berkata, ini ilusi, ini pasti khayalanku. Lalu ia pun membuka matanya dan ia pun terkejut karena melihat para perawat itu yang bajunya kelihatan transparan. Dan di sana Zongma pun berkata, astaga, ini sangat nyata. Lalu Zongma pun bergumam, apa yang terjadi? Kenapa aku bisa melihat pakaian dalam mereka? Sambil terlihat satu perawat lagi yang datang. Di sana perawat itu pun berkata, santai saja, aku adalah perawat magang Li Huiru. Mari kita mulai dengan mengukur tekanan darahmu, Tuan. Tapi di sana Zongma pun makin terkejut lagi dan ia pun bergumam, tampak kelihatan sangat jelas dari sini, apalagi warnanya pink. Lalu perawat itu pun akan memakaikan alat. Ia pun berkata, jika tidak ada masalah dengan pemeriksaan, kamu bisa pulang nanti sore hari. Sambil memegang tangan Zongma, perawat itu pun berkata lagi, jangan gugup, ini hanya tes tekanan darah, santai saja ya. Sambil mata Zongma melihat ke arah Gunung Semeru itu, dan di Zongma pun terkejut dan berkata, kamu terlalu dekat. Lalu terlihat di sana dari luar si Daki pun melihat ke arah sesuatu sambil ngiler dan terdengar suara 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lalu perawat yang memeriksa Zongma di sana pun berkata, oke, pemeriksaannya sudah selesai, semua normal, kamu bisa pulang nanti sore. Sambil terlihat si Daki yang mengintip dan berkata, oh indahnya. Ternyata ia sedang mengintip cewek-cewek yang sedang senam. Di sisi Daki, ia pun bergembira sambil berkata, sebaiknya Zongma tinggal lebih lama agar aku bisa melihat pemandangan seperti ini setiap hari. Ternyata kata-kata dari Daki itu didengar oleh perawat dari belakang. Perawat itu pun berkata, hei, berhenti mengintip, ayo ikut aku ke kasir. Sambil terlihat si perawat meninggalkan Zongma di kamarnya. Dan si Zongma pun melihat HP-nya dan ia pun berkata, memiliki kemampuan dan insting yang lebih kuat dibandingkan manusia pada umumnya. Lalu ia pun membaca Mbah Dugel lagi dan ia berkata, beberapa orang yang mengalami kasus tersebut akan memperoleh kekuatan khusus. Lalu sambil ia beranjak dari kasurnya, ia pun berkata, berarti kekuatan mata tembus pandangku tadi nyata, bukan imajinasiku. Jika aku mengatakan ini pada Daki, pasti aku dianggap gila. Lalu tiba-tiba ia pun melihat ke arah bawah dan ternyata lantainya pun tembus pandang. Ia pun berkata, apa yang terjadi? Lalu ia pun terkejut. Ia pun berkata, lantainya menghilang. Sambil ia ketakutan di sana dan berkata lagi, aku takut ketinggian, aku tidak bisa berdiri. Sambil ia merangkak ke arah sana. Sambil ketakutan ia pun merangkak-rangkak sana sini dan berkata, walaupun aku senang, aku punya kekuatan mata tembus pandang, tapi aku takut ketinggian. Oh sial, sepertinya aku mau kencing. Tapi yang dimasuki adalah ruangan cewek. Di sana si Zongma pun berkata, leganya. Sambil ia merangkak dan ia pun berkata lagi, saatnya kembali ke ranjang. Tapi dari luar terdapat beberapa perawat yang akan masuk. Di sana perawat itu pun terbengong karena melihat Zongma keluar dari toilet perempuan. Lalu perawat itu pun berteriak dan berkata, ada orang mesum di WC. Lalu di sisi Zongma, ia pun ketakutan dan berkata, tunggu, aku bukan orang mesum. Sambil terlihat di sana saluran air yang berwarna pink. Lalu Zongma pun berkata, sial, aku salah masuk WC. Lalu ia pun terkejut dan melihat saluran air itu dan berkata, apa ini? Aku bisa melihat udara bergerak. Sambil ia melihat ke arah saluran air itu, Zongma pun berkata lagi, sepertinya ada aliran air yang menarik perhatianku. Lalu di sana ia pun terkejut dan bergumam, mata tembus pandangku bisa mengikuti pipa air. Ya Tuhan, sambil terlihat pandangannya bisa berbelok-belok di sana. Ia pun bergumam lagi, ada sebuah cahaya, ada jalan keluar. Saatnya untuk menguji keajaiban. Sambil terlihat sebuah kloset dan di sana seseorang sedang buang air besar. Ternyata itu adalah seorang waria. Aduh.
Perawat waria itu pun berkata, kenapa aku merasa seperti ada yang mengintipku? Sedangkan di sisi Sungma yang sedang mengintipnya, ia pun sedang pingsan. Dan ia berkata, oh mataku rusak, mataku ternoda. Lalu beberapa saat kemudian terlihat beberapa perawat dan ia pun menunjuk ke arah si Sungma sambil berkata, perawat Hui, lihat itu dia si Mesung. Lalu perawat Hu pun berkata, apa Sungma? Lalu dari belakangnya terlihat Daki yang berkata, bro apa yang terjadi padamu? Lalu ia pun menghampiri Sungma sambil berkata, bangun, jangan menakutiku Sungma. Sambil terlihat Sungma yang masih pingsan dan teler di sana karena melihat kejadian itu. Lalu beberapa saat kemudian terdengar suara, hehe tenang saja, itu hanya kesalahan pahaman kecil yang mudah diatasi. Sungma, kamu bisa pulang sekarang. Ternyata itu adalah perawat dan Sungma. Sungma pun berkata, terima kasih sudah membantu aku, maaf kalau aku merepotkanmu. Lalu perawat itu pun menjawab, ah tidak, lagian inilah pekerjaanku. Lalu Sungma pun berkata, jika kau butuh bantuanku, hubungi saja aku akan selalu membantumu. Perawat pun berkata, serius, masalah apapun? Lalu terlihat Sungma sambil tersenyum dan berkata, ya aku Sungma tidak pernah ingkar janji. Lalu perawat Hu pun berkata, sekarang aku memiliki sedikit masalah dan butuh. Sambil terlihat perawat Hu yang malu-malu di sana akan berbicara. Lalu perawat Hu memberanikan diri dan berkata, maukah kau jadi kekasihku? Waduh, mau tiba-tiba jadi kekasih. Ini cerita macam apa? Lalu beberapa waktu kemudian terlihat di sana bangunan rumah sakit yang megah. Dari belakang terdengar suara Daki yang berkata, hei Sungma, apa yang perawat Lihuru katakan padamu? Kenapa kau diam saja? Lalu di sana Sungma pun langsung menoleh dan berkata, sudah ku bilang dia ingin aku menjadi kekasihnya. Lalu di sana Daki pun terkejut dan berkata, apa kau berkata jujur? Sebagai saudaramu, aku membawamu ke rumah sakit dan merawatmu, tapi kau malah tega merebutnya dariku Sungma. Sambil terlihat Daki yang menangis. Lalu Sungma pun terdiam lalu menceritakan. Di sana ia flashback dan terlihat Sungma sedang duduk bersama perawat Ro. Perawat Ro pun berkata, aku tahu akan berat bagimu berpura-pura menjadi pacarku, tapi ini hanya untuk menemaniku ke pesta saja. Waduh, mau ternyata pacar pura-pura ya, alias pasar sewaan. Lalu di waktu sekarang terlihat Daki yang berkata, aku tahu kamu hanya pura-pura bercanda, sekarang ganti biaya rumah sakitnya. Sambil terlihat ia emosi di sana, dan di sana Sungma pun emosi sambil berkata, dasar bajingan, kau lebih memilih harta daripada saudara ya. Lalu Daki pun menjawab, sekarang situasinya sudah berbeda, cepat ganti biaya rumah sakitnya. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang berkata, yo bukankah ini si Sungma? Aku dengar 3 hari yang lalu kau tersambar petir ya. Terlihat sepasang kekasih dan dari belakangnya terdapat 2 orang penjaga. Lalu di sana terlihat gadis itu membuka kacamatanya sambil berkata, kenapa aku harus bertemu lagi dengan sampah seperti dia? Dan itu adalah Sunana, 19 tahun, mantan pacar Sungma. Tapi di sana Sungma malah tertawa dan berkata, haha, aku kira siapa, ternyata hanya hewan peliharaan dan pemiliknya. Setelah sakit beberapa lama, tak kusangka akan ada yang menjemputku. Dari depannya seseorang pun berkata, apa yang kau bilang, dasar brengsek? Dan itu adalah Li Ningyu, 21 tahun, anak dari CEO perusahaan Hantai Group. Dan itu adalah pacar baru dari si Nana. Lalu terlihat di sana beberapa orang pun langsung mengerubungi mereka, dan mereka pun berkata, bukankah itu Li Ningyu, anak dari CEO perusahaan Hantai Group? Apakah mereka bertengkar hanya karena seorang perempuan? Lalu Li Ningyu sambil emosi dan bergumam, sial, terlalu banyak orang yang melihat. Lalu ia pun berkata, sekarang sujudlah dan meminta maaf di hadapanku. Bukankah kamu tahu siapa ayahku? Lalu di sana Sungma pun malah berkata, ya aku tahu, ayahmu adalah aku kan? Lalu terlihat Li Ningyu yang makin emosi dan berkata, ayahku CEO Hantai Group. Mari kita lihat siapa yang tertawa sekarang. Lalu terlihat di sana Sungma yang berkata, aku sangat takut.
Lalu Lining Yu sambil emosi menunjuk ke kakinya sambil berkata, sekarang jilat sepatuku hingga bersih dan kau akan kumaafkan. Lalu dari depannya terlihat Daki yang berkata, Tuan Li jangan marah, aku akan mengajakmu makan malam nanti. Lalu Lining Yu pun berkata, hehe, kau pikir kamu layak makan malam denganku? Sambil terlihat ia akan menendang si Daki itu. Di sana Daki pun bergumam, oh sial, kena ini pasti, kena. Sambil terlihat Sungma yang melirik ke arahnya, tapi tiba-tiba Sungma dengan cepat menangkis tendangan dari Lining Yu itu. Lining Yu pun berkata, lah brengsek, beraninya kau menahan seranganku, apa kau mau mati? Sambil ia terlihat akan memukul Sungma di sana, tapi tiba-tiba Sungma dapat menangkis pukulan dari Lining Yu itu dan memukulnya hingga terpental jauh. Dan Sungma pun berkata, sial, aku kelepasan. Terlihat di sana Lining Yu yang terpental jauh hingga menabrak tempat sampah. Di sana Daki pun terbengong dan terkejut karena pukulan dari Sungma itu. Sungma pun terkejut dengan pukulannya sendiri. Terlihat beberapa jauh jaraknya hingga Lining Yu terkapar di tempat sampah. Lalu di sana Sungma pun bergumam, ini mustahil, bukankah kekuatan yang kuperoleh hanya mata tembus pandang? Sambil ia melihat tangannya yang membara berkilatan cahaya petir. Lalu beberapa saat kemudian terlihat ruangan kepala sekolah. Di sana seseorang berkata, Soma, apakah kau mengerti masalah apa yang kau hadapi setelah kamu ninju Lining Yu? Sambil terlihat Daki yang jongkok menunggui Sungma di luar ruangan. Lalu tiba-tiba pintu itu pun terbuka. Di sana seseorang pun berkata, jika banyak orang yang tahu, maka aku pun tak akan bisa menolongmu. Lalu di sana Daki pun menoleh dan berkata, kamu keluar. Lalu Sungma pun berkata sambil menunduk ke arah pintu itu, terima kasih guru. Lalu Daki pun menghampirinya sambil berkata, Sungma, kau baik-baik saja? Lalu Sungma tersenyum sambil berkata, ya hanya omelan kecil. Lalu dari belakang Daki mempraktekkan tinju dari Sungma itu sambil berkata, bagaimana kamu menjadi sangat keren, aku belum pernah melihatmu memukul seperti itu sebelumnya. Lalu di sana Sungma pun menjawab, aku hanya menggunakan tanganku dan memukulnya sekuat tenaga. Sambil terlihat si Sungma yang menyembunyikan kekuatannya. Lalu Daki pun berkata, nah jika Lining Yu menggunakan latar belakangnya lagi, kita bisa memberinya pelajaran. Itu sangat memuaskan menonton dia dipukuli. Tidak diragukan lagi, kau adalah saudaraku Sungma. By the way, kalau di Cina persahabatan yang sangat akrab bisa diibaratkan sebagai saudara ya Mo. Lalu Sungma pun berkata, karena aku membantumu berarti kita impas kan? Sambil terlihat Sungma yang sambil berlari. Dari belakang Daki pun berkata, tunggu, bagaimana bisa seperti itu? Jangan lari, kau masih hutang biaya rumah sakit padaku. Lalu beberapa saat kemudian terlihat rumah sakit. Di sana terdapat Lining Yu yang berbaring dan seseorang berkata, Nyonya, Tuan muda Lining baik-baik saja, dia hanya pingsan karena sakit kepala. Dan itu adalah perempuan. Dan di sana ia pun berkata, bagaimana dengan kedua pengawal itu? Tiba-tiba terlihat dua pengawal itu pun dihajar dengan bertubi-tubi. Dan di sana gadis itu pun berkata, kalian punya waktu 3 hari, temukan orang yang memukulnya. Sambil terlihat kedua pengawal itu pun babak belur. Dan di sana kepalanya pun diinjak oleh gadis itu sambil berkata, jika 3 hari tidak ada, maka siap-siap kalian tidur di dalam tanah selamanya. Lalu dari belakangnya seseorang pun memberikan telepon sambil berkata, Nyonya, ada telepon. Lalu di tempat lainnya terlihat Sungma sedang melihat matanya sambil berkata, setelah terkena petir, mataku menjadi merah. Aku pun mempunyai kemampuan mata tembus pandang. Sambil terlihat para perawat itu diingatannya. Lalu ia pun berkata lagi, tadi siang pun aku berkelahi dengan Lining Yu, hanya membutuhkan 1 pukulan. Sambil terlihat Lining Yu yang dipukul oleh Sungma hingga terpental kemarin. Lalu terlihat di sana Lining Yu sambil membayangkan bersama 2 orang gadis. Ia pun berkata, aku tidak tahu kekuatan apa lagi yang aku miliki, tapi yang pasti
Aku bukan Sungma yang dulu lagi. Aku bisa menyelamatkan semua orang dan berada di titik terpuncak dalam hidupku. Sambil ia tersenyum bergembira membayangkan hidupnya yang akan berubah. Lalu ia pun berkata lagi, dan kemudian aku akan mendapatkan banyak penggemar wanita. Tapi tiba-tiba terdengar suara sangat bodoh. Lalu di sana Sungma pun melirik ke arah pintu dan berkata, "Siapa di sana?" Lalu terlihat silauan cahaya dan ia pun berkata, "Wah, silau, siapa kamu? Cepat keluar." Ternyata ia seakan-akan dibawa ke dimensi lain dan seseorang itu pun berkata, "Ini adalah dunia sistem. Petir yang menyambarmu adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memperkuat manusia." Lalu Sungma pun berkata, "Aku tidak peduli kau itu setan ataupun jin, di mana tubuhku, katakan saja apa yang kau mau dan sihir jahat apa yang kau gunakan." Lalu terlihat sesosok bayangan wanita biru kehijau-hijauan dan berkata, "Jangan cemas, tubuhmu masih abadi di tempat kau meninggalkannya, hanya jiwamu saja yang ada di sini." Lalu Sungma pun makin terkejut dan berkata, "Kamu tidak memakan jiwaku kan? Aku masih tidak ingin mati. Aku baru saja memperoleh kekuatan dan aku bahkan belum menyelamatkan dunia dan aku pun belum kawin." Lalu bayangan gadis sistem itu pun berkata, "Tentu saja aku tidak akan membunuhmu, malahan aku mau membuatmu terus menjadi kuat." Di sana Sungma pun makin terkejut. Lalu beberapa saat kemudian terlihat apartemen dan orang yang mendatanginya pun berkata, "Di sini, ini dia tempatnya." Ternyata itu adalah gerombolan seperti gangster dan si Gundul di sana pun berkata, "Kakak, orang yang menghajar Tuan Li tinggal di sini." Dan itu adalah gerombolan yang dikirimkan dari keluarga Li. Dan Gundul itu pun berkata lagi, "Lantai 6, kamar 6081, namanya Sungma." Lalu seseorang ketua itu pun melirik ke atas memandangi kamar dari Sungma. Sedangkan di sisi Sungma terlihat cahaya biru kehijau-hijauan. Di sana gadis sistem pun berkata, "Dengan kata lain, aku akan mengajarkanmu bagaimana menjadi seorang dewa di dunia manusia ini, dan aku pun juga akan mengajari bagaimana cara mengontrolnya." Sambil terlihat Sungma yang makin terbengung di sana. Lalu gadis sistem itu pun menyerang ke arah Sungma. Di sana Sungma pun terkaget dan dia pun bertanya-tanya karena di tangannya ada sebuah simbol. Lalu gadis sistem itu pun pergi sambil berkata, "Bekerja keraslah dan teruslah berlatih." Di sana Sungma pun berkata, "Hei, tunggu dulu, apa yang harus aku lakukan? Kamu tidak memberitahuku bagaimana caranya aku berlatih di sini." Lalu beberapa saat kemudian terlihat kamar dari Sungma. Di sana Sungma pun berkata, apa yang terjadi?" Lalu ia pun terbangun. Ia memegang kepalanya sambil berkata, "Aneh, aku memimpikan sesuatu yang sangat aneh dan rasanya sangat nyata. Tapi dalam mimpiku tanganku diberi simbol." Lalu ia pun terkejut karena simbol itu ternyata ada di tangannya. Dan ia pun berkata, "Persetan, apakah ini benar-benar nyata? Tapi ini hanya simbol. Dia bahkan tidak memberitahu bagaimana cara menggunakannya." Lalu terlihat simbol itu yang berada di tangannya. Lalu tiba-tiba simbol itu pun mengeluarkan cahaya. Di sana gadis sistem pun berkata, "Hei bajingan, beraninya kau mengatakan aku hanya simbol biasa? Aku adalah sistem dewa yang paling kuat." Terlihat di sana simbol itu yang mengeluarkan cahaya dan mengeluarkan gambar-gambar simbol. Di sana Sungma pun berkata, "Apa? Sistem dewa?" Lalu gadis sistem itu pun berkata, "Benar, aku akan membantumu menjadi orang yang paling tak terkalahkan di dunia. Bagaimana? Sekarang mengapa kamu tidak berlutut atau berterima kasih padaku?" Terlihat di sana Sungma yang makin bertanya-tanya. Lalu gadis sistem itu pun berkata lagi, "Sekarang aku akan lihat dulu info tentangmu. Jika kau memenuhi syarat, aku akan membantumu kuat sangat cepat." Lalu terlihat di sana sebuah notif. Terlihat pemilih Sungma umur 21 tahun dan perjaka, kekuatan spiritual 50, peringkat latihan level rendah, kekuatan bela diri 3, kekuatan kerusakan 2. Lalu gadis sistem pun berkata, "Apa? Setelah mendapatkan kekuatan spiritualmu hanya 50, tetapi dibandingkan dengan kekuatanmu yang lain, kamu benar-benar sampah." Lalu di sana Sungma pun marah sambil berkata, "Siapa yang kau panggil sampah? Brengsek!"
Lalu tiba-tiba gadis sistem pun menyambar tubuh dari Zongma hingga ia tersetrum dengan dahsyat. Di sana gadis sistem pun berkata, aku telah mengaktifkan kemampuan menghukum. Jika kau malas atau tidak menghormatiku, kamu akan berakhir seperti ini. Sambil terlihat Zongma yang gosong di sana. Lalu gadis sistem pun berkata lagi, jangan khawatir, namaku Ah-Xiu. Waduh, mau by the way namanya kok Ah-Xiu ya? Ini ganti atau enggak ya? Aduh, aku ganti Xiu Ah aja ya. Jadi nggak enak kalau Ah Xiu. Lalu gadis sistem pun berkata lagi, jika kau benar-benar ingin menggunakanku, kamu harus mengendalikan kekuatan spiritual dalam tubuhmu. Aku akan coba memberikan sedikit kekuatan padamu, karena sedikit pun akan terasa banyak perubahan bagimu. Lalu terlihat di sana Zongma yang terdiam, dan gadis sistem pun berkata lagi, tarik nafas dan terus fokus gunakan mata untuk melihat ke ruangan sistem. Lalu di sana Zongma pun membuka matanya dan ia pun terkejut, dan di sistem pun berkata, apa yang kamu lihat sekarang adalah bagaimana dunia sebenarnya terlihat. Sambil terlihat beberapa cahaya yang menyelimuti area tubuh Zongma itu. Lalu di sana gadis sistem pun berkata lagi, hei nak, jangan terlalu terkejut. Ini hanya dasar-dasarnya. Kamu tidak hanya bisa melihat kekuatan bergerak di dalam sistem, tapi juga kekuatan spiritual terkonsentrasi di matamu, sehingga kamu tidak ada halangan dalam mata tembus pandangmu. Di sana Zongma pun terpejam dan ia pun berkata, berkonsentrasi pada kekuatan. Lalu gadis sistem pun berkata lagi, jika kamu berkonsentrasi, kamu akan dapat merasakan kekuatan pada benda apapun. Lalu Zongma pun membuka matanya sambil terkejut, aku dapat melihat tikus di saluran udara sedang menggondol celana dalam. Wow, aku juga bisa melihat Daki sedang tidur. Bahkan apa-apaan, aku bahkan bisa melihat dengan jelas nyamuk yang menempel padanya. Akhirnya aku sudah bisa mengendalikan kekuatan mata tembus pandang ini. Bahkan itu bisa digunakan ke benda apapun. Lalu gadis sistem pun berkata, bahkan itu dapat mengendalikan kekuatan spiritual. Selanjutnya aku akan memberitahu kamu cara mendapatkan kekuatan spiritual. Lalu di sana Zongma pun makin terkejut dan menoleh. Lalu gadis sistem pun berkata lagi, secara sederhana tidak ada yang bisa secara ajaib muncul ataupun menghilang. Kamu hanya dapat mentransfer atau mengubah bentuk kekuatan. Lalu Zongma pun bertanya, tunggu, aku mengerti, bukankah ini sama seperti makan dan minum? Lalu gadis sistem pun berkata, benar, sama seperti mendapatkan energi melalui makan dan minum pada manusia. Kita harus menarik sejumlah daya untuk masuk untuk mendapatkan tenaga, dan aku dapat membantumu dengan cepat mentransfer kekuatan spiritualmu ke dalam sebuah objek. Di sana Zongma pun terbengong. Lalu gadis sistem pun berkata lagi, bayangkanlah ada sebuah menara yang kokoh. Menara itu adalah kekuatanmu. Menara yang kokoh butuh pemasukan untuk menjadikan si menara itu sangat kokoh, kan? Jadi sesuatu yang kuat itu harus ada suatu pemasukan. Sambil terlihat di sana Zongma yang terbengong, lalu ia pun berkata, oh seperti itu. Lalu gadis sistem pun berkata lagi, dan juga aku bisa menyerap segala pengetahuan dalam buku. Aku pun juga dapat membantumu membuat pil abadi. Lalu Zongma pun berkata, oke, aku paham. Bisakah kamu membantuku untuk menyerap semua buku ini? Karena minggu depan ada sebuah tes. Sambil terlihat buku yang menumpuk di tangan Zongma itu. Lalu Zongma pun disetrum lagi, dan gadis sistem pun berkata, urus saja urusanmu sendiri, jangan libatkan aku untuk sesuatu yang tidak penting seperti itu. Lalu terlihat di sana Zongma yang gosong. Lalu Zongma pun berkata lagi, maka bisakah aku mempelajari buku ini tentang teknik bertarung UFC dari Daki? Lalu gadis sistem pun berkata, buku ini aku bisa menyerapnya, tapi aku membutuhkan waktu 5 menit. Berikan padaku. Sambil terlihat si Zongma melemparkan buku itu ke arah sistem, dan di sana Zongma pun bergembira sambil berkata, wah keren banget, aku udah gak sabar. Lalu beberapa saat kemudian terlihat sebuah lift. Di sana seseorang pun berkata, hei, apakah di sini kamar nomor 6081? Sambil terlihat senjata di tangan orang itu. Lalu ternyata ada beberapa orang yang mendatangi kamar Zongma. Lalu terlihat kamar 6081 di sana didobrak oleh seseorang.
Lalu orang-orang itu pun masuk ke dalam kamar Zhongma. Ternyata di sana malah kamar Daki, dan di sana Daki pun berkata, "Siapa di sana? Kenapa ada orang malam-malam begini?" Lalu tiba-tiba Daki ditarik topinya dan ia pun diseret ke bawah hingga terjatuh. Lalu Gundul di sana pun berkata, apakah Zhongma ada di sini?" Lalu Daki pun menjawab, "Siapa kalian?" Tiba-tiba Daki pun dipukul dengan keras orang itu hingga terjatuh ke lantai. Di sana Daki pun kesakitan dan berkata, "Aduh, beraninya kau memukulku bajingan," sambil terlihat si Gundul di sana. Lalu Daki pun bergumam, "Aku ingat sekarang pria botak itu adalah pengawal Li Mingyu," sambil ia membayangkan pria botak yang bersama Li Mingyu kemarin. Lalu si Daki pun berkata, "Aku tidak tahu si Zhongma berada, kawan." Lalu beberapa saat kemudian ia pun diikat seperti dalam film nganu, dan si Daki pun berkata, "Jangan menutup mulutku dengan kain." Sedangkan di kamar 6082 di sana Zhongma pun terkejut dan berkata, "Sepertinya ada yang berteriak. Teriakan itu berasal dari kamar Daki." Lalu Zhongma sambil akan mendatangi kamar Daki dan berkata, apa yang sedang dia lakukan sampai berteriak seperti itu. Lalu gadis sistem pun berkata, "Hei, jangan masuk dulu. Aku telah memindai bahwa ada banyak kekuatan di ruangan itu. Mari kita lihat bagaimana situasinya dulu." Sambil terlihat Zhongma yang terdiam di sana dan berkata, "Baiklah, berkonsentrasi pada kekuatan. Mari kita lihat." Sambil terlihat ia menggunakan mata tembus pandangnya dan ia pun berkata, "Aku melihat mereka. Daki ditangkap oleh sekelompok pria." Lalu mereka mendatangi kamar Zhongma 6082. Di sana Zhongma dari dalam pun berkata, mereka sudah di pintu. Saat melawan Li Mingyu, sebuah dorongan saja bisa sangat kuat. Sekarang setelah kupikir-pikir, tidak akan sulit untuk membereskan orang-orang itu. Sambil ia mendorong pintu di sana, dan ternyata dari depan pintu itu terlihat seseorang yang terpental. Lalu seseorang itu pun kesakitan sambil berkata, "Aduh." Lalu anak buahnya pun menjawab, "Bos, apa kamu baik-baik saja?" Dan terlihat di sana darah keluar dari hidung bos itu sambil berkata, "Hei bocah, apa kau buta?" Lalu di sana Zhongma pun menjawab, "Aku tidak buta, kakak. Apa kau baik-baik saja?" Lalu di sana terlihat Daki yang diikat sambil disumpel mulutnya. Lalu si Gundul pun berkata, "Sepertinya aku pernah melihatmu." Lalu ia pun berteriak, "Itu Zhongma, tangkap dia." Lalu di sisi Zhongma ia pun terkejut dan ia pun berkata, Tunggu." Lalu ia menunjuk ke arah si Gundul dan memegang tubuh si Gundul dengan menggunakan satu jari. Dan di sana si Gundul marah berkata, "Kau mempermainkanku." Lalu terlihat Zhongma yang ketakutan berkata, "Sial, semua kekuatanku, lari." Lalu ia pun berlari. Di sana gadis sistem pun berkata, "Hei nak, waktu itu kau menggunakan kekuatan spiritual, sekarang kamu menggunakan teknik bela diri." Zhongma pun menjawab, "Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal?" Lalu terlihat dari depannya terdapat dua orang penjaga dan ia pun berkata, "Liftnya sudah diblokir. Apa sekarang aku tidak bisa melarikan diri?" Di sana Zhongma pun langsung terdiam. Lalu terlihat bos yang berkata, "Ternyata ini Zhongma yang dibicarakan. Dia tidak terlihat kuat. Lebih baik kamu mengerti situasimu sekarang. Taatlah dan biarkanlah aku menghukummu." Sambil terlihat Daki yang dijinjing di sana. Ia pun berkata, "Hei Zhongma, cepat lari dari sini." Lalu tiba-tiba Daki pun dipukul seseorang sambil berkata, "Jangan bergerak, brengsek." Lalu di sana Zhongma pun terkejut dan bergumam, Daki." Sambil terlihat Daki yang di sana pun bonyok dan ia pun berkata, "Cepat lari, jangan khawatirkan aku baik-baik saja." Lalu mereka pun menghajar Daki dan berkata, "Diam brengsek, masih berani bicara, sepertinya kau kurang diberi pelajaran ya." Sambil ia menginjak-injak Daki di sana. Lalu bos itu pun berkata, "Kamu pikir kamu bisa lari dari sini?"
Lalu tiba-tiba gadis sistem pun berkata, "Zongma, kemampuan USB-mu telah diinstal, kamu bisa menggunakannya sekarang." Lalu Zongma pun berkata, "Baiklah." Dan gadis sistem pun berkata, "Tetapi aku harus memberitahumu, kekuatanmu setara seperti 2 kali kekuatan Jon Jones peringkat pertama. Kekuatan mereka adalah 5 dan kekuatanmu kini 20. Jadi kalau kau mengeluarkan semua kekuatanmu, mereka akan mati." Lalu di sana Zongma pun berkata sambil emosi, "20 ya? Baiklah, aku akan bersenang-senang dengan para sampah ini." Lalu terlihat di sana Daki yang diinjak dan si Zongma yang berkata, "Hei, turunkan kaki sampahmu dari tubuh saudaraku." Lalu terlihat mereka berdua yang menoleh sambil menginjak si Daki, dan seseorang di sana pun tertawa. Aku mengagumi bocah ini, mulutnya tajam." "Hei nak, apakah kamu akan melawan kami?" Di sana Zongma pun langsung mengarah ke arah orang itu sambil orang itu berkata, "Apakah otakmu rusak nak?" Lalu Zongma memukul orang itu dengan sangat keras hingga orang itu pun terpental sangat jauh, dan seseorang berkata, "Tinjunya sangat cepat." Lalu mereka pun terbengong. Lalu Zongma pun berkata, "Kalian berani memukul temanku, maka aku akan menghancurkan kalian bangsat." Lalu bos itu pun berkata, "Apa yang kalian tunggu? Cepat bunuh dia." Lalu para anggotanya pun berkata, "Hurra!" sambil mereka mengarah ke arah Zongma. Di sana Zongma pun melesat dengan cepat dan memukul salah satu seseorang di sana dan hingga terpental. Lalu si gundul berkata, "Dia sangat cepat." Sambil Zongma melewati mereka semua, dan si gundul berkata lagi, "Apa yang akan kamu lakukan, brengsek?" Lalu Zongma pun berkata, "Kepala botak itu sangat buruk, biarkan aku memperbaikinya." Sambil ia memegang kepala botak itu dan memukul wajah si botak itu. Dan di sana Zongma pun berkata, "Di sini kau yang paling banyak menendang Daki, maka terimalah konsekuensinya." Sambil terlihat si botak yang terkapar jatuh ke tanah, dan ia pun matanya menjadi satu di tengah. Di sana bos itu pun terbengong, dan Zongma pun berkata, "Siapa lagi? Kemarilah jika kalian ingin mati, jika tidak, keluarlah dari sini." Lalu mereka semua pun ketakutan. Di sana Daki pun berkata, "Zongma sangat berani dan keren." Lalu mereka pun berlarian sambil berkata, "Wow, kita pergi dari sini saja." Lalu bos itu pun menjawab, "Berhenti, kenapa kalian harus takut pada bocah ini?" Lalu terlihat senjatanya yang dipakai, dan ia pun berkata lagi, "Berhentilah pura-pura jadi pahlawan di hadapanku, anak kecil." Lalu ia pun akan meninju sambil berkata lagi, "Dasar kau keong racun." Bajingan itu pun mengarahkan pukulannya ke arah Zongma. Dari belakang Zongma, Daki pun berteriak, "Zongma, di belakangmu!" Sambil terlihat orang itu akan memukul, tapi dapat dihindari Zongma dengan sangat mudah. Lalu Zongma pun memutar badannya ke arah belakang orang itu sambil berkata, "Jangan panggil aku anak kecil, paman." Lalu ia pun menyekap mulut orang itu, dan ia pun akan membantingnya sambil berkata, "Aku Zongma, namaku Zongma." Dan ia pun langsung membanting dengan cara smackdown hingga orang itu pun terkapar. Dan orang itu pun berkata, "Tunggu saja, jika aku kalah maka aku akan membawa lebih banyak orang." Lalu tiba-tiba ia pun terkejut karena dari depannya Zongma akan menendang, dan tendangan si Madun duar. Orang itu pun bergumam, "Oh sial, aku kalah dari anak kecil." Lalu Zongma pun berkata, "Gila, kekuatan ini sangat kuat." Lalu terlihat Daki di sana yang masih diikat sambil berkata, "Untung saja aku bukan musuhnya. Kalau aku melawan Zongma, aku pasti akan remuk dan bersambung. Mo. Kalau rame, aku teruskan lagi ya, mo."